Bab 1156 seri. Saat cahaya putih pecah, seorang gadis kecil muncul di depan makam. Gadis kecil itu memiliki tanduk di kepalanya dan ekor di belakangnya. Melihat gadis cilik ini, kelopak mata tetua penjaga makam berkedut. Orang ini lagi. Orang ini dulu yang menembaknya secara tiba-tiba, lalu senjata dan tangannya patah. Setelah gadis kecil itu muncul, dia menatap langsung ke arah wanita berjubah rami. "Berani mengganggu kakakku, apakah kamu percaya kalau aku akan meledakkan kepalamu?" Wanita berjubah rami memandangi gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa mencobanya." Gadis kecil itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan meninju wanita berjubah rami itu. Wanita berjubah rami sedikit menyipitkan matanya, dan meninju keras. Melihat pemandangan itu, kelopak mata tetua penjaga makam berkedut di kejauhan. Wanita ini melawan keras dengan gadis kecil ini. Bang! Dengan suara ledakan yang tiba-tiba bergema, wanita berjubah rami itu langsung mundur. Namun, ketika dia mundur lebih dari selusin kaki, dia dengan lembut menekan tangan kanannya ke belakang, dan dia segera berhenti, tetapi ruang hampa puluhan ribu kaki di belakangnya runtuh seketika saat ini juga. Kegelapan total. Melihat pemandangan ini, wajah tetua penjaga makam di kejauhan tiba-tiba tenggelam. Lawan benar-benar berhasil menangkisnya. Di kejauhan, wanita berjubah rami itu melirik tangannya yang agak retak, lalu menatap gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu luar biasa." Gadis kecil itu melirik tinjunya, dan sedikit mengernyit, "Mengapa aku tidak memukulmu sampai mati dengan satu tinju?" Wanita berjubah rami itu tersenyum dan berkata, "Karena kamu hanyalah seutas tubuh bayangan." Tubuh bayangan. Dengar kata-kata itu, gadis kecil itu melirik tubuhnya lalu ke tetua penjaga makam, "Apakah aku hanya tubuh bayangan?" Sudut mulut tetua penjaga makam berkedut sedikit, "Tante, apa kamu sendiri tidak tahu kalau kamu adalah gumpalan tubuh bayangan?" "Tuhanku!" Tetua penjaga makam hampir pingsan. Pada saat ini, gadis kecil itu tampaknya telah mengetahui situasinya, dan dia memandang wanita berjubah rami itu, "Pukul aku lagi." Wanita berjubah rami itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Gadis kecil itu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Wanita berjubah rami itu berkata sambil tersenyum, "Tubuh fisikmu begitu kuat, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tentu saja tanpa tubuh utama, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi tidak masuk akal bagi kita untuk bertarung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dan pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba muncul di depannya. Dia melihat wanita berjubah rami, lalu menunjuk ke makam di kejauhan, "Kakakku sedang tidur, kamu tidak boleh mengganggunya, kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati." Wanita berjubah rami itu tersenyum dan berkata, "Oke." Gadis kecil itu berkedip, "Aku mengancammu, apakah kamu tidak marah? Jika aku jadi kamu, siapapun yang berani mengancamku, aku akan membunuhnya. Oh, kecuali wanita tertentu yang memegang pedang." Wanita berjubah rami berkedip, "Seorang wanita yang memegang pedang." Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku tidak terlalu takut padanya." Sambil berbicara, dia melirik tetua penjaga makam dari kejauhan, "Beneran?" Tetua penjaga makam terdiam, "Kamu tidak takut lalu mengapa harus memberi tahu aku?" Wanita berjubah rami bertanya, "Apakah itu wanita berbaju polos?" Gadis kecil itu memandangi wanita berjubah rami, "Apakah kamu kenal dia?" Wanita berjubah rami itu mengangguk, "Apakah kamu pernah melawannya?" Gadis kecil itu mengangguk, "Ya."
Wanita berjubah rami bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu kalah? Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya tidak dianggap kalah. Yah, 50-50. Wanita berjubah rami sedikit mengernyit, apakah kamu 50-50 dengannya? Gadis kecil itu memandangi wanita berjubah rami, sedikit marah, apakah kamu tidak percaya? Wanita berjubah rami itu berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu tubuh utama 50/50 dengannya? Gadis kecil itu tanpa ekspresi, ya. Wanita berjubah rami sedikit tersenyum, aku mengerti. Dia secara alami percaya pada gadis kecil itu. Bagaimana bisa master yang tak tertandingi seperti gadis kecil itu berbohong? Gadis kecil itu sedikit bingung, apa yang kamu mengerti? Wanita berbaju rami itu tertawa, aku mungkin tahu kekuatannya yang sebenarnya. Gadis kecil itu berkedip, kamu tahu. Wanita berjubah rami itu mengangguk, aku mungkin tahu itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, apakah kamu mencoba memukulnya? Wanita berjubah rami tersenyum dan berkata, apakah tidak boleh? Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Gadis kecil itu menoleh ke arah tetua penjaga makam, kelopak mata tetua penjaga makam terlonjak, apa yang akan kamu lakukan? Gadis kecil itu berkedip, dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin memukul wanita itu. Tetua penjaga makam ragu-ragu, lalu berkata, apakah wanita bergaun polos itu sangat sakti? Gadis kecil itu berkata dengan lembut, hanya begitu. Ngomong-ngomong, aku seri dengannya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki makam. Seri. Tetua penjaga makam terlihat agak heran. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Karena gadis kecil di depannya persis seperti Mileye itu, sedikit menarik perhatian. Tetua penjaga makam menengok ke langit yang jauh. Wanita berjubah rami tadi tidak menyangka si kecil ini bahkan bisa seri dengan wanita bergaun polos itu, kan? Sekte Pedang. Di dalam aula pedang, Mileye sedang duduk, di seberangnya adalah kultivator pedang wanita. Saat ini, Tetua Gu juga hadir. Kultivator pedang wanita terus menatap Mileye, matanya penuh rasa ingin tahu. Mileye tidak bisa berkata apa-apa, untuk apa kamu lihat aku? Kultivator pedang wanita tersenyum dan berkata, kamu benar-benar ketua muda sekte kami. Di samping, Tetua Gu tiba-tiba berkata, Hinita, apakah kamu masih ragu? Wanita bernama Hinita tersenyum dan berkata, tidak, Tetua Gu, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Aku hanya ingin tahu. Tetua Gu menggelengkan kepalanya. Hinita tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita belajar? Mileye menatap Hinita, belajar denganku. Hinita mengangguk, mari berdiskusi, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Ekspresi Mileye menjadi sedikit aneh. Sejujurnya, yang paling dia takuti adalah kultivator pedang, apalagi wanita di depannya, meski bertarung dengan Aro, dia tidak takut. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa melahap pedang Aro. Tentu saja, dia masih sedikit khawatir dengan trik Aro menyeka lehernya. Hinita tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, ketua muda sekte, ayo belajar dengan baik. Tetua Gu hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, oke. Mari kita belajar. Tetua Gu memandang Mileye, Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya belajar saja, tidak apa-apa. Tetua Gu mengangguk, secukupnya saja. Mileye mengangguk.
Keduanya meninggalkan aula pedang dan menuju luar aula utama. Hinata memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus berhati-hati." Setelah selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang biru kehijauan muncul di tangannya. Saat berikutnya, cahaya pedang biru kehijauan tiba-tiba menebas di depan Mileye. Mileye menoleh ke samping, yang ini menoleh ke samping, langsung menghindari sinar pedang, dan pada saat ini, Hinata tiba-tiba muncul di depannya, menusuk dadanya dengan pedang. Pedang ini secepat kilat. Dengan ketukan ringan kaki kanan Mileye, seluruh tubuhnya mundur 10 kaki. Retret ini, persis menghindari pedang itu. Hinata tidak menghunus pedangnya, dia menatap Mileye. Pada saat ini, ekspresinya menjadi serius. Mileye bisa menghindari pedangnya setiap saat, apa artinya? Itu artinya pencapaian pedang Tao Mileye ada di atasnya. Hinata berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu tidak akan menghunus pedang?" Mileye mengangguk, "Baiklah." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Kecepatan pedang ini menyebabkan wajah Hinata berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak memilih untuk mundur, tetapi menusuk dengan pedang. Karena pedang ini, dia tidak bisa mundur. Bang! Saat sinar pedang hancur, Hinata itu mundur 100 kaki dalam sekejap. Mileye tidak bergerak lagi, tetapi melihat pedang di tangannya, yang merupakan pedang biasa di tangannya. Jika menggunakan pedang Tiandao atau pedang Aether, pedang ini seharusnya bisa membunuh Hinata. Sejak berlatih dengan Tiandao, dia menemukan bahwa berbagai aspeknya telah meningkat pesat. Meskipun dia hanya alam reinkarnasi sekarang, dia sepenuhnya mampu memenggal kepala alam ilusi. Terutama tubuh fisiknya saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di seluruh 5 dimensi, tubuh fisik Mileye adalah yang terkuat. Hinata tidak menyerang lagi, karena dia tahu bahwa Mileye telah menunjukkan belas kasihan. Mileye meletakkan pedangnya dan menatap Tetua Gu. "Tetua Gu, bisakah aku pergi ke dunia spiritual roh suram?" Tetua Gu ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu sebaiknya menunggu. Kakak seperguruan Lu dan yang lainnya akan segera kembali." Mileye mengangguk, "Baiklah." Pada saat ini, di langit yang jauh, dengungan Tao tiba-tiba bergema, dan tak lama kemudian, sinar pedang mendarat tidak jauh di depan Mileye. James Lu yang datang. Melihat Mileye, James Lu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Adik seperguruan, kamu di sini." Mileye mengangguk, "Kakak seperguruan Lu." James Lu sedikit mengangguk, "Tidak apa-apa jika kamu datang, jadi aku tidak perlu menjemputmu." Mileye sedikit mengernyit, "Jemput aku? Kenapa?" James Lu berkata dengan suara yang dalam, "Ini agak serius." Mileye sedikit bingung, bagaimana ceritanya? James Lu memandang Mileye, "Kakak seperguruan Lu terluka." "Kakak seperguruan Lu." Mileye hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Tetua Gu dan Hinata menjadi serius. Mileye menatap Tetua Gu, dan Tetua Gu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak seperguruan Lu, dia yang terbaik di sekte pedang kita sekarang. Yang paling mampu." Untuk kata-kata itu, Mileye mengerti. Orang yang paling hebat terluka. Ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. James Lu berkata dengan suara yang dalam, "Pihak lain mungkin menargetkan adik seperguruan, jadi kakak seperguruan Lu baru saja akan mengirim aku untuk menjemput adik seperguruan, tetapi aku tidak menyangka kamu datang sendiri. Apakah kamu bertemu masalah di sepanjang jalan?" Mileye berkata dengan suara berat, "Aku bertemu klan roh suram." James Lu mengerutkan kening, "Target mereka benar-benar kamu." Tiba-tiba Tetua Gu bertanya, "Mungkinkah untuk menghubungi ketua sekte?"
James Lu tersenyum kecut, tidak. Kakak seperguruan Lu sudah mencobanya. Ketua sekte seharusnya jauh sekali dari sini. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, James Lu tiba-tiba melihat ke ujung langit. Saat berikutnya, wajahnya berubah, wanita itu muncul lagi. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan menghilang ke langit. Mileye bertiga juga buru-buru mengikuti. Di suatu tempat di langit, seorang wanita berbaju hijau berdiri memegang pedang, dan 100 kaki darinya, berdiri seorang wanita berjubah rami. Wanita berjubah rami meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit berbintang, bertanya-tanya apa yang sedang dilihatnya. Wanita berpedang memandangi wanita berjubah rami dan hendak bergerak. Pada saat itu, wanita berjubah rami itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Lu, tunggu sebentar, kamu ingin bertarung, klan roh suram akan bertarung sengit denganmu sekte pedang nanti." Wanita berpedang sedikit mengernyit, "Tunggu apa lagi?" Wanita berjubah rami itu tersenyum ringan, "Tunggu seorang wanita pergi." Dengan kata-kata itu, wanita berpedang memandang ke kedalaman langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang tertentu, seorang wanita bergaun polos muncul dari langit, dan kemanapun dia pergi, ruang hampa itu terkoyak inci demi inci. Segera, dia datang ke langit berbintang yang mati, melihat ke langit berbintang yang mati di depannya, dia akan bergerak. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Itu adalah Bino Yue yang pergi ke dunia bawah dari 6 dimensi untuk menemukan Tian Dao. Bino Yue menatap wanita bergaun polos dan tersenyum kecil, "Kami ingin mengajak Nona minum teh di istana terpadu, Nona tidak akan menolak." Saat suara itu terdengar, puluhan aura kuat tiba-tiba muncul di sekitar wanita bergaun polos. Semua puncak alam ilusi. Puluhan master puncak alam ilusi, lineup ini hanya bisa digambarkan sebagai horor. Kali ini, Bino Yue tersenyum lagi, "Jangan khawatir, Nona, selama Mileye itu menyerahkan ruang buku, kami tidak akan pernah menyakiti Nona sama sekali." Bersambung.